والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan yang insyaallah kajian pada malam hari ini akan bertema yang diperlukan yang diperhatikan di bulan Dzulqa'dah yang akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Saleh Draem dari Surabaya. Diinformasikan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, mohon berkenannya untuk dimatikan atau di silent. Dan bagi jamaah yang berada di serambi kanan dan kiri masjid, dimohon untuk masuk ke dalam ruangan karena ruangan masih cukup. Kemudian bagi jamaah yang memiliki jadwal azan di dalam handphonenya, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Kajian akan dihentikan ketika datang waktu azan Isya, kemudian dilanjutkan kembali ketika azan Isya telah dikumandangkan. Demikian informasi kepada Al-Ustadz Muhammad Saleh Draem, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-11 bulan Dzulqa'dah. Sepertiga sudah kita lalui bulan Dzulqa'dah ini, dan insya Allah bulan berikutnya kita juga akan masuk bulan Dzulhijjah. Setelah itu kita akan masuk lagi bulan Muharram. Ini adalah bulan pertama setiap tahunnya, dan insya Allah kita akan masuk 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya juga tidak lupa untuk mengucapkan walaupun Syawalnya sudah lewat, karena ini pengajian setelah Syawal bagi saya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Jamaah sekalian, bulan Dzulqa'dah ini termasuk juga nanti bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram merupakan 3 bulan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dinamakan oleh Allah dengan nama khusus, namanya Ashhurul Hurum. Tadi ayat terakhir yang dibacakan oleh Ustadz Azmi itu berada pada surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha
arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, langit-langit dan bumi ini, Allah juga menciptakan waktu. Allah menciptakan waktu. Dan darinya kemudian kita merasakan, Pak, sekarang malam, tadi kita merasakan siang ya, besok ketemu subuh, dan begitu seterusnya waktu berjalan. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Itu di ayat-ayat terakhir surat Al-Furqan. Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam bergantian, khilfah. Ini sebenarnya peluang bagi kita. Allah membuka peluang bagi kita untuk merenungi kebesaran Allah. Liman arada ayyadzakkar, mau berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau au arada syukura, atau bagi orang yang ingin selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya akhi, bagaimana kalau hidup ini malam terus, Pak, tidak ada siang. Jenuh sampean, kebanyakan istirahat. Lalu bagaimana pula kalau hidup ini kemudian siang terus, tidak ada malam? Capek kita ini, perlu istirahat. Dan dengannya ini Allah memperjalankan waktu ini supaya juga bagi kita yadzakkar, mau merenungi, mengingat apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini. Bertambah tidak amal saleh kita, menguat tidak iman kita, semakin cinta tidak kita untuk segera berjumpa dengan Allah di surganya nanti, dan begitu seterusnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita ketika Allah menciptakan alam semesta ini, memang Allah sudah menciptakan waktu. Waktu, Pak, yang dikatakan tadi yadzakkar au arada syukura. Makanya ya akhi, cukup banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masalah apa? Masalah waktu ini. Wadduha wal laili idza saja wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Apalagi jemaah sekalian? Wal fajr wal layalin ashr. Subhanallah, demi waktu fajar dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu. Terus banyak sekali sumpah Allah tentang masalah waktu ini. Ditutup terakhirnya dengan wal asr. Innal insana lafi khus. Manusia di dalam menggunakan waktu ini semuanya hampir merugi. Dan memang merugi ya akhi. Ini hanya bisa tidak akan merugi kalau kita yadzakkar au arada syukura. Perjalanan waktu yang seperti itu yang diputar oleh Allah khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, bagi orang yang pandai merenungi kebesaran Allah, mengingat kebesaran Allah dan pandai mensyukuri nikmat Allah, tidak akan sia-sia menggunakan waktu ini. Ala kulli hal, ini bukan pembahasan saya malam ini, karena kita akan masuk berbicara tentang 3 bulan mulia ini. Apa yang perlu kita perbuat ketika kita masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini. Jamaah sekalian, nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan waktu 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Alhamdulillah jamaah sekalian, jenengan saat ini berada pada bulan-bulan itu. Sampai nanti ketemu dengan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Sampai sudah melewati 10 hari sekarang. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi terpisah sendiri, namanya Rajab Al-Mudhar, bulan Rajab, yaitu 2 bulan sebelum Ramadan tiba kemarin. 4 bulan sudah kita lalui, alhamdulillah. Nah, itu menyendiri pula, dan ini sudah merupakan kesepakatan bangsa di dunia ini. Ya, apapun agamanya, baik Yahudi, tentu agama-agama samawi ya,
Yahudi, Nasrani, apalagi Islam, ini sepakat begitu masuk pada bulan-bulan mulia ini, ketika di antara mereka ada permasalahan, berhenti Pak Ma untuk menyelesaikan masalah itu. Bahkan ketika ada perang antar kabilah, bertahun-tahun perang, begitu masuk 4 bulan ini langsung terjadi gencatan senjata. Karena mereka ingin memuliakan bulan ini. Bulan ini tidak boleh ada masalah Pak. Tidak boleh ada gesekan di antara kita. Subhanallah, menarik, Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kalau antum lihat tafsirnya itu Pak, ternyata memang pada 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ini adalah bulan-bulan haji. Ya, Allah mengatakan juga dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Saya berdoa Pak malam ini melalui mimbar ini pula, majelis ini pula, mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di sini sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampean bisa melaksanakan ibadah haji. Karena secara khusus Allah sudah mengatakan dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yang benar. Dan benar ya akhi. Antum kalau sudah melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah agama kita ini. Saya pikir semua kita sudah bersyahadat ya. Semua kita juga sudah salat. Semua kita juga sudah berpuasa Ramadan kemarin. Mungkin juga sebagian kita juga sudah mengeluarkan zakatnya. Tapi haji diletakkan pada poin yang keberapa? Yang kelima Pak, rukun Islam yang kelima. Orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, pasti dia sudah mengeluarkan zakat Pak, pasti sudah itu. Makanya orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, sempurnalah keislamannya jamaah sekalian. Saya mewasiatkan buat saya pribadi dan para jamaah sekalian, monggo Pak, kalau antum, jenengan, sampean oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi keleluasaan rezeki, mampu Pak, secara finansial, secara fisik, sehat secara akal pula, istita'ahnya itu sudah nyambung betul, segera daftar. Segera mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau memang mampu Pak, mampu, segera. Tidak perlu nunggu-nunggu. Aduh Ustaz katanya 35 tahun. Tidak boleh Pak. Katanya saya dengar Pak dari orang-orang Depak, kalau daftar sekarang itu seatnya baru dapat 35 tahun. Jadi kalau umur sampean sekarang 50 tahun Pak, 85 tahun, nanti sampean bisa melaksanakan ibadah haji. Iya kalau umur kita nyampe. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil Pak. Saya berharap kalau antum tiap hari, dan saya yakin itu Pak, kalau antum tiap hari di hari-hari mulia seperti ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tiap hari Pak minta sama Allah, ya Allah jangan matikan kami kecuali Engkau telah mampu memberikan keleluasaan kepada kami, memampukan kami untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allah punya cara Pak. Allah punya cara jamaah sekalian. Mungkin lewat furada Pak, tidak mustahil. Mungkin ada tamu Pak, jadi undangan tamu dari pemerintah Saudi. Ini boleh nggak saya ceritain ya? Kemarin Pak, 4 hari yang lalu ya, ada yang telepon saya, ada undangan haji dari pemerintah Saudi. Waduh, sepertinya ada yang lebih berhak daripada saya Pak, karena saya sudah berkali-kali haji. Ya kalau mengikuti nafsu, kesempatan ya, kesempatan. Coba ya akhi, tawarkan pada tokoh yang lain, saya bilang. Ketemulah, disebutlah 3 orang Pak. Saya ngasih 3 orang karena orang ini sangat nyambung dengan saya. 1 profesor fulan, 2 profesor fulan, yang 1 doktor fulan. Saya nggak perlu menyebut namanya jamaah. Rupanya yang dipilih yang doktor ini Pak. Yang doktor ini juga sama. Jawabannya dengan saya sudah pernah haji
mungkin perlu dikasihkan sama yang lebih berhak lagi gitu. Hanya ketemulah profesor. Itu takdir Pak, tidak tahu kita ini. Coba, kalau Allah berkehendak, dan saya yakin kalau sampean di hari-hari seperti ini terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah punya cara ya, akhi. Mungkin nanti sebelum 35 tahun Pak lewat anak sampean yang sukses. Tidak tahu kita ini, di-upgrade Pak, dari yang biasa, dari yang apa? Yang reguler ke plus, tidak mustahil. Banyak cara Allah memberikan pada kita. Dan tolong ya akhi, saya berharap bagi antum yang sudah mampu, khususnya pada 3 bulan seperti niatkan Pak. Ayo segera datang, daftar Pak, daftar. Tidak apa-apa 35 tahun, nanti sampean imbangi dengan doa saja. Khususnya pada 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sibukkan dengan doa khusus untuk bisa naik haji. Allah punya cara nanti jamaah sekalian. Kenapa ya akhi? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasa'ahu Allahu likay yahujja thumma lam yahuj famata. Mata. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, keleluasaan waktu, keleluasaan kesehatan, artinya Pak istitaah betul Pak. Tidak ada hambatan, duit ada, lebih dari 100 juta punya jamaah sekalian di kantong sampean, dari rekening sampean. Daftar jamaah sekalian. Urusan nanti 35 tahun, 20 atau terserah urusan, pokoknya daftar dulu Pak. Niatkan. Ini perintah, ini rukun Islam. Minimal niatnya sampean sudah ada jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai ini tidak ada, apalagi penuh pertimbangan, Pak. Waduh. 35 tahun, Rek. Percuma. Nah, ini setan masuk, Pak. Goda kita jamaah sekalian. Apalagi hitung-hitungan Pak. Ini kalau diputar saya 40 juta. Berapa sekarang? 40 juta Pak ya? 45 atau berapa gitu. Kalau diputar berapa keuntungan saya? Mulai nakal Pak. Pikiran nakal muncul jamaah sekalian. Apalagi medit Pak. Waduh haji lagi. Ninggalkan pekerjaan 40 hari. Hitung-hitungan begitu. Hati-hati Pak. Hitung-hitungan Allah lebih keras lagi kepada kita jamaah sekalian. Daftar. Kalau sampai enggak daftar kata Nabi, mata meninggal pada tahun itu dalam kondisi dia tidak punya niat melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, ada 4 kemungkinannya Pak kematiannya itu. Yang pertama, mata maitatan jahiliyah, orang itu mati seperti matinya orang jahiliyah. Orang itu Pak dianggap Abu Jahal, dianggap Abu Lahab, ya, dianggap musuh-musuh agama ini, ma'asyiral muslimin. Jahiliyah kata Nabi. Atau di riwayat yang lain 3 langsung disebut sama Nabi, mata Yahudian, au Nasranian, au Majusian. Meninggal dalam kondisi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini 3 bulan Pak, Asyurul Hurum. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, ayo. Minimal niat kita pasang sehingga sampean juga punya etos kerja yang kuat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini jamaah sekalian. Nah, Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita yang tidak berangkat tahun ini, inilah bab yang ingin saya kaji pada malam ini, bagaimana kita, apa yang perlu kita perhatikan ketika masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini. Jemaah sekalian, Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Pertama, jangan ada kezaliman. Jangan ada kezaliman. Selama 3 bulan ke depan, walaupun zalim ini Pak, hatta bulan lainnya juga tidak boleh kezalim. Cuma secara khusus disebut sama Allah. Allah Pak yang mengatakan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh ada kezaliman sedikit pun. Para ulama mencatat zalim itu ada 3. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia terhadap awake dhewe, terhadap dirinya sendiri gitu. Apa ada Pak manusia zalim kepada dirinya sendiri? Halo, apa ada Pak manusia zalim pada dirinya sendiri? Banyak. Banyak. Ya. Kalau dalam bahasa kitab ini wadzalika bittiba'is syahawat,
Itulah mereka-mereka yang selalu mengikuti irama hawa nafsunya. Ya. Wa talwis nafsahu bi athari dzunub wal jaraim was sayyiat. Itulah mereka-mereka yang mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, kekejian dan keburukan hidup, maksiat segala macam. Berarti dia sedang apa? Menzalimi dirinya sendiri. Saya masih ingat tafsir ini Pak, guru saya dulu ketika saya di Saudi, masih ingat sampai sekarang. Ya paling tidaklah kalau dalam konteks keseharian bagi kita Pak, kalau tidak terkait dengan dosa ada zalim-zalim tanpa kita rasakan Pak. Zalim ya dalam urusan makan dan minum. Ya. Mudah-mudahan sampean sehat semua Pak ya. Sehat semua insyaallah. Kalaulah ada umpamanya Pak di antara kita ini orang divonis sama dokter dia punya penyakit gula. Ya Pak ya, gula. Terus ada orang datang menemui sampean memberikan duren Pak. Halo? Atau rambutan. Atau apa? Buah apa yang kecil itu manis itu Pak? Lengkeng gitu. Loh, lengkengnya halal Pak. Duren halal juga. Rambutan halal juga. Ya, tapi ketika dia makan berlebihan, jadi tidak baik baginya jamaah sekalian. Berarti ketika dia maksa makan, dia sedang menzalimi dirinya sendiri jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Halal Pak, tapi tidak tayyib. Orang ketika sesuatu yang tidak tayyib dia makan walaupun halal, berarti dia mencelakakan dirinya sendiri. Kalau sudah dia celaka Pak karena urusan makanan dan minuman, akhirnya dia tidak bisa ke pengajian seperti ini. Kalau sudah sampean sakit karena urusan makanan, kan sampean menzalimi diri sendiri, sampean tidak bisa baca Quran, tidak bisa 5 waktu ke masjid, tidak bisa tahajud sampean Pak. Baca Quran 1 halaman ngantuk sampean. Silaturahim susah, peluang-peluang kebaikan tidak ada bagi kita semua jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau malam-malam Pak, normalnya kita Pak di hidup di Indonesia ini Pak, di Khatulistiwa malam itu tidur jam 9, jam 10 waktunya tidur ya. Tapi banyak di antara kita nggak bisa tidur kalau nggak buka YouTube dulu Pak. Akhirnya dibuka YouTube sampai keasikan nggak terasa Pak, sampai jam 12:30 gitu. Apalagi yang hobi bola Pak. Hah? Iktikaf di depan televisinya itu Pak. Khusyuk. Akhirnya apa jemaah sekalian? Kurang tidur Pak. Subhanallah, kadang nyambung bola itu Pak. Jam 2 nanti ini ada lagi Pak sampai jam 4. Selesai jam 4 Pak, angop kita Pak. Hayya 'alas shalah, larut entek Pak. Ini maksud saya orang yang menzalimi terhadap dirinya sendiri Pak. Pagi-pagi berangkat kantor bekerja pucat Pak, karena kurang tidur. Akhirnya sakit Pak. Mudah dihinggapi oleh penyakit yang namanya corona. Ini Jawa Timur, tadi gubernur Pak sudah mewanti-wanti lagi. Jawa Timur sudah ada kasus 39 lagi corona jamaah sekalian. Ada 39 orang kena corona Pak, surveinya sekarang ini. Alhamdulillah sudah beberapa hari hampir banyak rumah sakit kosong dari penyakit sekarang muncul lagi. 39 orang. Saya tidak nakut-nakuti Pak. Ada bukan tidak ada. Dan dia telah memberikan PPKM 1 Jawa Timur, tapi tetap makanya restoran-restoran semua paling malam jam 10, tidak boleh lagi sampai jam 12, apalagi sampai 24 jam buka. Sudah ada Pak. Apa namanya? Hal-hal. Kenapa? Karena kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau sampai istirahat normal ya akhil karim, ya Allah, jam 9 tidur, itu Pak jam 3 sampean bangun sempurna Pak. 6 jam tidur sudah nikmat betul ya akhil. Anggap sudah jam 10 malam sedikit, 5 jam pun tidur malam Pak sudah istimewa Pak. Apalagi sampean bangun dalam kondisi mandi Pak. Seger lagi jamaah sekalian. Masuk ke masjid bersih Pak. Nikmat berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau sampean mendolimi diri sendiri, fala tadhimu fihinna anfusakum. Apalagi juga sampai merusak dirinya Pak, minum minuman keras, narkoba. Ya, apalagi jamaah sekalian.
ekstasi dan lain sebagainya. Itu orang yang sudah merusak dirinya jamaah sekalian. Nauzubillah. Fala tadzimu fihinna. Ini pertama Pak, zulmun nas li nafsihi. Nah yang kedua adalah zulmun nas li rabbih. Zalimnya manusia kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini disebut wadzalika bi kufrihi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Pak, Yahudi, Nasrani, itu semua orang zalim semuanya jamaah sekalian. Di kita juga ada Pak, kalau bahasa Sayyidina Luqman ya, kepada putranya ketika memberikan nasihat, ya bunai la tusyrik billah. Anakku, janganlah sekali-kali kalian syirik kepada Allah. Inna syirka apa? La zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak, saya berharap 3 bulan ini adalah 3 bulan menata iman kita, menata tauhid kita, menata akidah kita. Evaluasi Pak, ada enggak mistis-mistis, klenik-klenik yang masih mewarnai kehidupan kita? Allah sangat tersinggung. Bulan ini bulan kita menata iman kita, menata tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah segala-galanya dalam hidup ini, jamaah sekalian. Baik ya akhil karim, tentu yang paling penting adalah kezaliman yang sebenarnya yang dibahas oleh ulama-ulama kita adalah zulmun nas li ghairihi min ibadatillah atau min ibadillah wa makhlukatihi, zalimnya manusia kepada yang lainnya Pak, sesama manusia ini. Sebelum kemana-mana ya, ayo Pak, lihat kezaliman di antara kita dulu Pak. Sebelum kemana-mana di tengah-tengah keluarga kita ya. Jangan-jangan masih ada kezaliman kita Pak pada orang tua kita. Jangan-jangan ada pula kezaliman kepada istri kita. Jangan-jangan pula ada kezaliman terhadap suami ibu. Jangan-jangan pula masih ada kezaliman di antara kita menimpa kepada anak-anak kita, menelantarkan mereka, membiarkan mereka bermaksiat dan kita diam semuanya. Kezaliman kepada paman, kepada orang-orang sekitar kita dulu Pak, sebelum kemana-mana jamaah sekalian. Ya akhi, hati-hati ya akhi dengan kezaliman ini ya. Allah, orang zalim itu jamaah sekalian sebelum diadab di akhirat Pak, di dunia sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata begitu Pak. Sampai lihat Pak orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, ya atasan yang zalim, orang yang zalim sebelum meninggal Pak, Allah tampakkan Pak tegurannya kepada orang-orang seperti itu. Wa ma lidzalibina min nasir. Orang-orang yang zalim Pak enggak ada pembelaan. Dibongkar semua cacatnya, auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada hari kiamat jamaah sekalian. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim kita kepada manusia. Setelah itu Pak sampai yang kembangkan, ada enggak kezaliman dengan tetangga kanan kiri kita, dengan sahabat-sahabat kita, termasuk juga Pak malam ini ya, satu sama lain di antara kita Pak. Jangan sampai ada kezaliman di antara kita jamaah sekalian. Pokoknya Pak, kita berharap ini 3 bulan ke depan, bulan kita juga diajak untuk menjadi semi malaikat. Sampai kata ulama-ulama, tadi pagi saya baca jamaah sekalian, sebagian ulama salaf mengatakan, kalaulah antum jenengan pada bulan Ramadan merasa ada sesuatu yang kurang, puasa kita tidak sempurna, salat malam kita Ramadan yang lalu juga belum sempurna, infak sedekah yang kita keluarkan termasuk juga zakat juga belum sempurna, tidak maksimal, bacaan Quran juga, ayo Pak kesempatan 3 bulan ini sampai maksimalkan. Sampai begitu sakralnya Pak, puncaknya nanti berada pada bulan Dzulhijjahnya itu jamaah sekalian. Sampai Allah bersumpah kan ya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu. Disebut loh Pak, bulan Dzulhijjah itu. Bahkan Nabi Allahu Akbar memberikan rangsangan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari wa Tirmizi dari Abu Hurairah, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay ayyamul ushr min Dzulhijjah. Tidak ada hari
Tidak ada hari, kata Nabi SAW, di mana seseorang beramal soleh di dalam yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang sampean lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah besok. Ini memang hari yang sangat dicintai oleh Allah, Pak. Sampai para sahabat bertanya sama Nabi kan ya, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk juga pahala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, terkalahkan dengan amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bayangkan ya akhi, para sahabat bertanya, Pak, mereka terlibatkan dengan jihad ya. Kalau kita kan tidak pernah terlibat dengan jihad ya akhi. Sahabat ini terlibat, Pak, dengan jihad. Perang Badar, perang Uhud. Ya, semua peperangan ikut jamaah sekalian. 12 kali perang yang bersama Nabi semuanya ikut para sahabat jamaah sekalian. Kita tahu, Pak, dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 meninggalnya Rasulullah, itu ada 68 kali perang. Mereka mengalami betul perang itu, Pak. Itu kalah pahalanya jihad itu dibandingkan dengan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan ya akhi. Kata Nabi, qala walal jihadu fi sabilillah. Iya. Termasuk jihad fi sabilillah terkalahkan loh dengan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan. Ini puncaknya, Pak. Puncak 3 bulan ini jamaah sekalian. Berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, saudara, illa kata Nabi, kecuali ayyakhrujar rajulu bimalihi wa nafsihi walam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya ketika dia sedang jihad itu membawa hartanya, membawa dirinya, jadi seluruh hartanya dibawa, Pak, jihad fisabilillah, hartanya juga dibawa, kemudian tidak balik lagi ke rumahnya, artinya syahid di situ. Memang kalau syahid tidak terkalahkannya. Cuma pahala orang yang jihad dan dia menang, Pak, itu kalah dengan amal saleh yang sampean lakukan, terkalahkan dengan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik itu amal saleh hablum minallah ataupun amal saleh hablun minannas, apa saja. Dan sampean sudah punya modal, Pak, di bulan Ramadan yang makanya ya akhi, subhanallah, ini cara Allah, Pak, memuliakan kita. Ini cara Allah sekali lagi memuliakan kita. Tidak lama-lama ya akhi. Antara Idul Fitri dengan apa? Idul Adha. Cuma beda waktu 2 bulan 10 hari saja ya akhi. Seharusnya, Pak, kalau kita mau berideal ya, idealnya lebaran itu per 6 bulan ya. Jadi enak per 6 bulan ya mas kalian. Tapi sengaja oleh Allah dipercepat, Pak. Kenapa ya akhi? Ini antum harus sadar jamaah sekalian, ini Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini kan saya katakan tadi adalah al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan haji kan ya. Dan sampean tahu haji itu adalah kita sedang menapak tilasi tentang potret keluarga ideal. Keluarga Nabi Allah siapa? Ibrahim dan istrinya Hajar alaihissalam dan putranya Ismail. Ini ideal, Pak. Ayah, ibu dan anak. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Mumtahinah cukup jelas, Pak. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang membersamai Ibrahim, itu istrinya Hajar dan anaknya Ismail, itu teladan yang baik untuk kehidupan rumah tangga kamu. Begitu pentingnya, Pak, kita masalah menelaah keluarga ini, sampai bagi yang mampu suruh berangkat ke Mekah, Pak, menapak tilasi perjalanan Nabi Allah. Haji itu ya akhi, antum sedang melaksanakan syariat Ibrahim. Romantisme yang dibangun oleh Ibrahim, Pak. Ritualnya Nabi Allah Ibrahim diabadikan, Pak, sampai menjadi rukun Islam. Maksudnya apa? Dan ini tidak terlalu jauh, Pak, dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu sampai mendapatkan gelar takwa secara individu, Pak, secara pribadi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak cukup loh ketakwaan secara personal itu untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita ini, kecuali ketakwaan itu antum kembangkan lagi, antum sebarkan lagi dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Dalam bab ini adalah keluarga, ya maaf sekalian. Makanya tadi saya khutbah Jumat, Pak, mengatakan aib besar kita berada di bulan Dzulhijjah
kemudian kita tukaran Pak sama istri. Aib besar Pak. Aib. Tahu aib Pak? Apa aib Pak? Cacat bagi kita Pak dalam kehidupan kita ini. Sambian masuk dalam bulan Dzulhijjah, ini seremonial yang sengaja dimunculkan oleh Allah untuk meniru keluarga Ibrahim ini. Tiba-tiba kita justru Pak tukaran dengan ibunya Nana, atau istri juga ibu tukaran dengan suami. Ada apa ini? Ada sesuatu yang keliru Pak. Kita berada di bulan Dzulhijjah, ada gap yang menganga lebar Pak. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita ini. Ada apa ini jamaah sekalian? Apalagi kemudian di bulan ini Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, cerai Pak. Cerai dengan istri. Sampai ke pengadilan Pak. Tuntut-tuntutan. Dalam suasana kita sedang menapaktilasi keluarga ideal bagi kita. Untuk jadikan teladan dalam kehidupan kita. Justru terjadi seperti ini. Padahal bagi yang mampu kata Allah berangkat tuh. Nafaktilasi itu. Bagaimana kehidupan rumah tangga Ibrahim dan keluarganya itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Pak tiap tahun kita peringati seperti ini supaya kita ketakwaan itu Pak secara komunal kita rasakan takwa. Istri saya juga menjadi istri yang salehah sesaleh ibunda Hajar alaihissalam. Terus ada perhatian secara khusus ya akhi. Anak kita Pak, kita berharap kepada Allah untuk menjadi anak yang saleh sesaleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah nanti puncaknya itu pada tanggal 9 sampean disuruh apa? Disuruh puasa. Bagi kita yang di sana Pak disuruh wukuf yang sedang melaksanakan ibadah haji. Setelah seremonial itu semua dilaksanakan pada tanggal 10-nya kita disuruh untuk apa? Untuk berkorban. Saya nggak tahu ini apakah lancar nanti kurban kita Pak ya. Isunya sudah mulai berseliweran lagi nih Pak, fitnah ini Pak. Ada saja, saya nggak tahu ini Pak. 2 tahun berturut-turut kita Ramadan, masjid tak bisa makmur karena urusan Covid Pak. Dunia sibuk dengan perang antara Soviet dan Ukraina Pak. Tenggelam isu Covid ini ya Mas sekalian gitu. Ya kan? Hilang begitu saja walaupun katanya sekarang masih ada 39 lagi jamaah kan Jawa Timur ini. Mudah-mudahan tidak kemana-mana ya. Selesai sudah insyaallah jamaah sekalian. Tiba-tiba ini sibuk Pak. Sejak sebulan yang lalu Pak. Ini minggu-minggu ini sudah luar biasa. Ya, kita punya kebiasaan beli sapi biasanya dari Jombang sini Pak. Katanya tidak berani jual sekarang Pak. Karena tidak boleh dibawa sapinya antar kota jamaah sekalian. Harus diperiksa dulu oleh tim medisnya Pak, medis kesehatan maksudnya jamaah sekalian. Dokter hewannya harus memberikan rekomendasi. Kalau ribuan sapi harus masuk ke Surabaya bagaimana ini jamaah sekalian? Ya, saya kemarin ke mana nih Pak? Saya ngeliat proyek saya ke Trawas. Sudah azan ya? Monggo azan dulu.
Baik, kita lanjut. Nah, nanti puncak dari pemuliaan kita terhadap bulan ini di tanggal 10-nya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban ya. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita berkorban di sini. Ini juga perintah Pak yang sangat dianjurkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak ada fitnah Pak nanti tentang sapi-sapi kita ini ya. Insya Allah sapi-sapi kita semua sehat ya, dan bisa dikonsumsi dengan seksama oleh kita semuanya dengan nikmat, karena ini memang ayyamu aklin wa syurb ya. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 kata Nabi adalah hari-hari makan dan hari-hari minum, tapi jangan berlebihan Pak ya, nanti kolesterolnya naik ya, asam uratnya juga naik dan lain sebagainya. Silakan makan, memang suruh makan kata Nabi, nikmati. Ini syiar bagi kita jamaah sekalian. Cuma Pak, saya berharap bagi yang mampu mulai sekarang tidak perlu takut. Kalau sudah niat sapi, silakan beli sapinya Pak. Kalau niat kambing, silakan beli kambingnya. Mulai sekarang mencari kambingnya ya akhil karim. Ya, sambian cari kambing yang terbaik. Jangan mencari kambing pas malam lebaran. Itu sudah kambing-kambing afkiran Pak. Nanti sambian mendapatkan pahala afkiran juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Memang harganya sudah dibanting ya Mas kalian, tapi yang bagus-bagus sudah diambil sama orang semua. Nah, kita berkorban untuk Allah Pak, carikan yang terbaik untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sebagaimana Nabi Ibrahim niat Pak, sebagai bentuk menggantikan keselamatan anak kita. Ya, ayo berkorban Pak. Kalau tidak kita berkorban sementara sampean mampu, nanti anak kita jadi korban Pak. Korban kehidupan, korban fitnah, korban YouTube, korban pergaulan bebas. Ya, korban macam-macam saat ini Pak, korban narkoba, korban ekstasi, dan korban-korban yang lain jemaah. Nauzubillah Pak. Korban moralnya, korban akhlaknya, korban pendidikannya. Ayo berkorban. Berkorban untuk kita niatkan tawasul sekalian Pak pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita, sebagaimana Ibrahim menyembelih kambing domba itu untuk kebaikan keselamatan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, Saudara, apa kata Nabi? Man wasa'ahullahu likay yudhhiya semalam yudhi fala yaqribanna musallaya, kata Nabi. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, tolong Pak, ini ritual tahunan walaupun sunnah, tapi sunnah sangat dikuatkan. Sebab bagi yang mampu kemudian tidak tertarik, ini bisa masuk pada ancaman Nabi Pak, teguran Nabi yang cukup keras. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki kemudian tidak tertarik untuk berkorban, tapi justru mencari korban Pak. Nah, ini yang repot jemaah sekalian. Hobinya keliling dari masjid ke masjid jemaah sekalian. Kita seharusnya semangatnya Pak, semangat untuk apa? Memberi kepada orang. Memberi kepada orang mulai sekarang Pak. Itu pahalanya luar biasa, sebanyak bulu yang ada dalam. Makanya Pak suruh cari kambing yang sempurna bulunya Pak. Tidak cacat matanya, tidak pincang kakinya, lengkap bulunya. Yang tidak dipotong, makanya diharamkan Pak memotong rambut dan kuku. Itu salah satunya juga sebagian ulama dikaitkan dengan apa? Dengan bulu kambing dan onta serta sapinya ini jamaah sekalian. Walaupun juga ada kaitan dengan kita juga. Itu kata Rasulullah, cari kambing yang terbaik. Ya, cari kambing yang terbaik dan niatkan Pak tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban padahal dia mampu. Waduh, korban lagi. 2,5 juta. Mahal-mahal dikit 3 juta. Yang super 4 juta. Padahal kemarin saya baru mengeluarkan zakat ini. Mulai hitung-hitungan lagi Pak Allah Pak. Sudah Pak. Lawan semua itu. Dan niatkan sampean Pak untuk kebaikan rumah tangga sampean. Sebagaimana baiknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara, kata Nabi, kalau sampai ada niat seperti itu dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali masuk ke dalam masjidku, kata Nabi. Orang itu Pak juga tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Pak, ini kurban syiar ya akhi, syiar bagi kita. Idealnya memang dulu Pak, tapi kalau kita beda dengan zaman dulu Pak ya. Sekarang simpel ya, diserahkan ke takmir. Cuma takmir punya tanggung jawab, takmir yang cerdas Pak, dipanggil Pak. Itu kambing dikasih nomor Pak, nomor 1 dari fulan, nomor 2 dari fulan, nomor 3 dari fulan. Pas penyembelihan kita koordinasi dulu. Karena sunnahnya ketika menyembelih Pak, yang ngasih korban itu ikut hadir. Syukur kalau dia juga bisa menyembelih di situ jamaah sekalian. Sunnahnya kita jadi Ibrahimnya Pak. Walaupun yang bersangkutan
Tidak mampu Pak. Ya, tidak tega juga. Ada beberapa orang yang tega, ada beberapa orang yang tidak tega Pak. Kalau sampai tidak tega, minimal menyaksikan Pak. Menyaksikan di situ dan sampai ikut berdoa. Hadza minni wa min ahli. Bismillahi Allahu Akbar. Ini ya Allah korbanku dan korban dari keluargaku. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu seharusnya jamaah sekalian. Ini syiar Pak, syiar yang harus kemudian kita tunjukkan. Bukan ingin menunjukkan di kambing. Memang kita suruh berlomba-lomba untuk yang terbaik jamaah sekalian. Urusan hati sampai berbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, saya berbuat begini karena ini perintah dari Nabi-Mu. Ingin meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan tawassul Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, kambing yang saya sembelih ini mengucurkan darahnya, hilang pula segala macam keburukan yang ada pada anak saya, yang ada pada istri saya. Tawassul Pak pada Allah. Insya Allah sampai 1 tahun ke depan rumah tangga kita akan dijaga oleh Allah Pak. Sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini sunnah tahunan bagi kita jamaah sekalian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini puncaknya Pak. Kita disuruh untuk memakmurkan khususnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Balik lagi pada ayat tadi, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Yang kedua kata Allah, setelah kita tidak boleh berbuat zalim satu sama lain, ayo Pak perangilah orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Alhamdulillah Pak ya, kita ini hidup di negeri yang tidak ada perang ya. Ya, memang tadi kan dikatakan katanya tidak ada perang Pak, kok suruh perang? Nah kalau mereka memerangi kita perang Pak. Karena pernah kejadian dulu di zaman Nabi, mereka nyerang duluan, ya tidak bisa tidak. Justru ayat ini turun untuk mengantisipasi masalah ini. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Perangilah mereka. Ini kalau saya simpulkan Pak, kita harus muncul kepekaan ideologi pada kita. Sampai harus bangga Pak menjadi umat Islam. Jangan sampai harga diri kita sebagai umat Islam terganggu oleh permainan mereka. Alhamdulillah kita secara fisik tidak ada Pak. Cuma ada perang-perang yang lainnya. Ya, perang ekonomi, perang di dunia pendidikan, di dunia birokrasi kita. Ayo Pak tunjukkan akhlak kita Pak. Ini perang moral. Ya, saya sampai mengatakan Pak teman-teman di media, ayo ini perang media. Ya, tunjukkan, antum tampilkan indahnya agama ini kepada mereka. Sekarang ini kan musuh-musuh kita luar biasa Pak ya. Untuk memojokkan ulama kita, memojokkan Islam ini, macam-macam. Kemarin saya kaget Pak, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Bayangkan Pak, kontes waria di Muqaddimah dengan khataman Quran dulu Pak. Pernah dengar jamaah sekalian? Ini beberapa hari yang lalu jamaah sekalian. Kontes waria di Jakarta, itu tasyakurannya Pak, undang tasbih Quran 30 juz. Bayangkan ya, wis dirusak agama kita Pak. Ini kalau kemudian kita tidak ada jihad media Pak, kita tidak menunjukkan, tidak ada counter, habis kita ini ma'asyar muslimin. Termasuk juga masalah ekonomi kita ya. Saya berkali-kali menyampaikan alhamdulillah Pak, kita sudah punya aqua sendiri yang namanya apa namanya ini? Ar-Rayyan ya. Apalagi Pak, ada santri ya. Ada Barik Lana, nanti di Surabaya Pak ada namanya Burdah juga dan lain sebagainya. Gitu ya Pak. Beli beras Pak kepada sesama muslim, ya. Beli apa saja, ini jihad Pak. Jihad ekonomi bagi kita. Terus terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Secara khusus Pak disebut oleh Allah. Ketahuilah ya, sesungguhnya Allah pada 3 bulan ini selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah ya akhil karim, antum sudah punya modal Pak. Di Ramadan yang lalu antum sudah bisa meraih gelar takwa itu ya. Puasa itu takwa. Ayo lanjut Pak, puasa sunnahnya di bulan-bulan ini. Perbanyak puasa sunnah sampean. Tidak bisa Daud, tidak apa-apa. Puasa apa? Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis, tidak apa-apa. Berpuasalah 1 bulan 3 hari. Tidak bisa puasa 1 bulan 3 hari, tidak apa-apa. Puasalah 1 hari Pak. Cuma rugi kalau 1 hari jamaah sekalian. Rugi Pak. Apalagi nanti di Dzulhijjahnya Pak. Sampai ada yang mengatakan boleh enggak kita berpuasa 9 hari berturut-turut. Boleh saja. Walaupun itu tidak dilaksanakan sama Nabi jamaah sekalian. Tapi kalau dalam rangka, dalam bingkai kita beramal saleh, dan amal saleh saya suka berpuasa, silakan, tidak ada masalah jamaah sekalian. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa ini adalah sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, tidak. Niat puasa mutlak. Boleh saja, tidak ada masalah.
Yang paling penting nanti Pak ketika sampean berpuasa 9 hari, jangan-jangan nanti 9 harinya pas tanggal 9-nya tidak bisa puasa. Padahal di tanggal 9-nya itu apa? Puasa Arafah. Shaumu yaumu Arafah, kata Nabi, yukaffirus sanal atiyah, sanal madiyah wal atiyah. Itu puasa Arafah ya akhi. Allahu Akbar, kata Nabi, itu dosa sampean Pak 1 tahun yang sudah lewat dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa Pak, itu takwa. Qur'annya dibaca lagi. Tahajudnya Pak, sampean sudah punya modal kan di bulan Ramadan kemarin. Silakan Pak, sesuai dengan nyamannya sampean. Mau tahajud di awal waktu kayak Ramadan kemarin sebelum tidur salat, silakan. Ini sunnahnya Abu Bakar dan Abu Hurairah ya. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Salah satunya apa? An utira qabla an anam. Saya selalu salat witir sebelum saya tidur. Ini kan salat malam jemaah sekalian. Karena khawatir dia malamnya tidak bisa apa? Tidak bisa tahajud. Awal waktu silakan. Mau tengah malam kayak Sayyidina Umar, silakan Pak. Jam 1 sampean bangun asal kuat saja. Ya, tapi yang paling enak Pak mengikuti sunnahnya Nabi. Kapan itu? 2/3 malam. Kalau sekarang mungkin Pak jam 3. Cukuplah dengan mandinya itu jamaah sekalian. Lambat-lambat dikit 3:30 ya. Sempurna Pak, karena tahajud yang baik itu nyambung dengan salat apa? Salat subuhnya ma'asyal muslimin. Ketika jeda waktu sampai berbanyak istighfar. Ayo Pak, itulah takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau sudah takwa Pak 3 bulan ini membersamai kita. Kemudian juga takwa itu juga membersamai istri sampean, suami, ibu, anak-anak kita. Bikin Pak suasana 3 bulan ini 3 bulan hari untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua Pak akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan bulan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur sampean semua. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan sampean semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak, jamaah sekalian, ayo Pak, tiap hari sampean berdoa di bulan-bulan mulia ini. Siapa tahu Pak, berbarengan doa sampean diijabai oleh Allah. Tahun depan atau 2 tahun berikutnya sampean dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan rukun Islam yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyudi, Pak, dari Pulau Asri. Saya ingin bertanya, jika memang seorang muslim yang tidak punya niat untuk berhaji sama sekali, padahal dia mampu, dapat dihukumi sebagai orang yang mati secara kafir, maka apakah orang seperti itu masih wajib kita layani sesuai dengan syariat dalam hal pemakamannya? Kita sholati wajib, masih wajib, kita kafani masih wajib dan sebagainya, sebab sebagai orang kafir, kata Nabi, tidak wajib disolati dan diurus jenazahnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya akhil Assalamualaikum. Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhil karim, tentu kalau kita bicara kafir itu yang tidak wajib disalati, kita tidak boleh mengantarkan ke pemakamannya, itu kafir yang jelas-jelas dia keluar kayak Yahudi, Nasrani, atau dia mengatakan saya murtad dari agama ini, kayak pendeta Saifuddin itu ya. Kalau mati ya sudah Pak, biar melompat sendiri ke kuburannya nanti, seperti itu. Sampai tidak perlu ngantar. Jangankan itu, orang yang salat pun, orang meninggalkan salat kan bahasa Nabi jelas ya. Wa man tarakaha faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat, dia terang-terangan kafir. Apa maknanya kafir di sini Pak? Itu maknanya kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak keluar dari agama. Kan banyak orang meninggalkan salat Pak karena malas. Banyak orang meninggalkan salat karena memang dia disibukkan oleh pekerjaannya. Kemudian sekali waktu dia sadar, dia istighfar.
Ya, tetap kita doakan mudah-mudahan orang itu dibuka hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Termasuk juga masalah haji ini ya, akhi. Ya, boleh jadi orang tidak melaksanakan ibadah haji karena dia mungkin punya banyak utang, Pak. Walaupun nampak di depannya itu, Pak, mobilnya banyak, tapi utang. Ya kan banyak orang-orang saat ini jamaah sekalian gitu. Bagaimana saya? Padahal salah satu orang berangkat haji itu dia tidak boleh punya utang. Harus tuntas utang itu, Pak. Tentu ini hutang yang bukan hutang konsumtif, hutang ini ya, hutang apa namanya? Hutang yang ini ya. Tapi kalau hutang apa ya? Ini para pengusaha paham jamaah sekalian. Ya, kalau kemudian kita berangkat haji, Pak, kita ngambil barang. Ya, biasa kita bayarnya 1 bulan, barangnya masih ada. Itu pasti kita bayar. Itu tidak termasuk hutang yang seperti itu. Maksudnya ini hutang di sini dia mampu bayar tapi tidak mau bayar jamaah sekalian gitu. Sengaja, Pak, tidak mau bayar. Atau mungkin dia memang tak mampu bayar jamaah sekalian walaupun barangnya banyak jamaah sekalian. Ya, dia punya kewajiban sebab hakul adami itu hak antar manusia ini lebih kita utamakan, Pak. Untuk kita selesaikan dulu. Jadi kalau sampean punya jangankan itu zakat pun juga begitu ya, akhi. Sudah sampai nisabnya, tiba-tiba antum punya utang, bisa gugur zakat itu. Bayar dulu utangnya. Ternyata dibayar utang, Pak, tidak nyampe nisab, ya sudah, tidak punya kewajiban kita mengeluarkan zakat. Seperti itu. Nyambung ya. Tentu orang-orang seperti itu tetap kita salati. Bahkan kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nanti setelah meninggalnya dia, anaknya melanjutkan dan dia sukses dan sama anaknya nanti akan dihajikan dan akan jadi bahagianya bagi dia seperti itu. Hadis itu berlaku bagi orang yang terang-terangan kafir. Ya, Yahudi, Nasrani atau orang yang terus memproklamirkan ini saya murtad keluar dari agama ini. Baru kita tidak perlu menyalatinya seperti itu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 3 bulan yang disebutkan tadi, kita memperbanyak amal soleh dan perbanyak doa. Nah, untuk doa katakan akan itu untuk melaknat atas kedoliman yang menimpa pribadi kita atau saya sendiri, apakah juga kemungkinan terkabulkan, Ustaz? Karena menurut hadis doa orang terdolimi itu diijabai, apalagi dengan kondisi yang saat ini dirasakan rakyat sekarang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau jenengan merasa mendalimi orang, ayo kesempatan ya, mumpung kita berada di bulan mulia seperti ini ya, datangi yang bersangkutan. Tidak perlu kita gengsi, kita minta maaf, lapangkan dada kita. Ya, ini juga bagian dari amal soleh kita. Kalau ada di antara kita dizalimi sama orang, kalau bisa, Pak, kita maafkan. Selama kezalimannya itu tidak merugikan kita secara finansial kita yang kemudian merusak harga diri kita, saya pikir kita perlu memaafkan bagi yang bersangkutan. Karena kata Nabi, wa in ta'fu wa tasfahu fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memberikan maaf dan melapangkan dada bagi orang yang berbuat salah buat kalian, itu suatu kebaikan yang luar biasa. Ya, itu pahalanya luar biasa bagi orang-orang yang memaafkan. Bahkan surganya pun juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar ayat kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Apa terakhir ayat mengatakan wal afina 'anil nas. Itulah orang yang suka memaafkan pada orang lain. Tapi buat kita yang berbuat zalim, ayo, Pak. Zalim pada orang tua, datangi orang tua kita. Zalim kepada istri atau mantan istri, datangi istri dan mantan istri kita. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Zalim kepada anak, tidak ada salahnya, Pak. Tidak perlu kita gengsi minta maaf kepada anak. Zalim kepada tetangga, buat kosong-kosong, minta maaf kepada mereka semua itu. Pokoknya hari-hari seperti ini tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, sampai mereka memaafkan kepada kita. Ustaz, bagaimana kalau mereka tidak mau memaafkan karena kezaliman yang kami lakukan? Sampai doakan saja. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, lancarkan usahanya orang ini. Ya Allah, tingkatkan, angkat derajatnya orang ini. Insya Allah nanti, Pak, pada hari kiamat dia tidak akan menuntut kepada kita. Kenapa? Karena doa-doa kita itu telah menyelamatkan dia gitu. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'ata al-hasana, ikutin perbuatan burukmu itu
dengan perbuatan baik. Niscaya dosa-dosamu itu nanti akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi? Silakan. Cukup? Satu lagi? Ibu-ibu? Pas? Baik, kalau sudah ada lagi tuh. Nah, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon bertanya Ustadz, tadi dijelaskan bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu dibolehkan meskipun tidak masuk sunnah Nabi. Saya cerita sedikit Ustadz, teman saya juga dia itu setiap hari berpuasa kecuali hari tasyrik. Nah itu saya juga tidak tahu dasarannya. Apakah memang boleh puasa seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lagian buat apa ya maksa diri kita puasa tiap hari? Ya, ini kan saya bicarakan 9 hari, tidak sepanjang tahun kan, 9 hari. Itu pun memanfaatkan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di mana Allah bersumpah di situ. Ya kan? Wal fajri wal layalin 'ashr. Kan begitu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah daripada amal yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kadang-kadang ada orang, Pak, amal yang paling indah bagi saya berpuasa. Ya silakan. Yang penting dia tidak beranggapan bahwa puasa ini perintah Nabi. Tapi saya menikmati puasa mutlak, kan boleh kan puasa mutlak? Boleh, yang penting bukan pada hari-hari yang dilarang. Nyambung ya? Yang penting nanti pas lebarannya tidak boleh puasa. Silakan nyambung sampai tanggal 9, boleh-boleh saja. Karena memang tidak ada larangan, dia puasa mutlak. Apa dasarnya? Karena dia ingin beramal saleh, amal saleh yang saya cintai berpuasa pada hari itu. Tapi kalau kayak tadi, sepanjang tahun berpuasa, kecuali hari tasyrik atau hari apa yang dilarang, itu menyiksa diri namanya ya. Buat apa? Ikutin saja puasanya Nabi SAW. Nabi itu berpuasa, kata Nabi, sebaik-baik puasa, puasa saudaraku Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tidak sanggup, ambil puasaku, kata Nabi, Senin dan Kamis. Tidak bisa juga 1 bulan 3 hari saja. Berapa itu? Tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah itu. Tidak bisa juga 1 hari. Ini hadis Amr bin As. Boleh itu Pak, 1 bulan 1 hari saja. Tidak bisa juga, memang tidak niat puasa sudah loh kayak gitu ya. Sudah jelas gitu jamaah sekalian. Jadi ambil yang enak saja. Agama ini mudah, jangan disusahkan gitu. Saya tadi ngasih ilustrasi, andai kata ada orang karena niatnya amal yang paling saya sukai puasa, ya silakan. Tidak ada larangan. Tapi bagi saya pribadi Pak, saya ngambil yang Senin Kemis saja. Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa, nanti puncaknya di bulan apa? Di hari Arafahnya tambah itu. Selesai sudah itu. Itu ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup ya? Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.